Pertobatan, jalan menyambut kedatangan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 3 ayat 1-12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Malam Natal merupakan malam terbesar dalam sejarah manusia. Juru Selamat telah lahir dan Allah menjadi manusia. Sejak awal Desember, masih dalam masa Advent, mal, tempat hiburan, maupun rumah-rumah keluarga Kristen sudah dihiasi dengan atribut-atribut Natal. Warna merah dan hijau mendominasi, merupakan warna khas Natal. Lebih-lebih di negara yang mayoritas Kristen, suasana Natal benar-benar mendominasi. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sudah merayakannya, seakan tak sabar menunggu tanggal yang telah ditentukan. Pada minggu Advent kedua, kita bertemu dengan sosok Yohanes Pembaptis. Dari padang gurun Yudea, ia datang dan memposisikan diri pada tempat strategis di lembah Yordan, jalan utama yang menghubungkan Yerusalem dengan seluruh Israel. Yohanes memanfaatkan tempat ini untuk menyatakan kedatangan Mesias. Kita bisa membayangkan suaranya yang kuat menggelegar di seluruh lembah dan mengguncang setiap hati yang mendengarkan. Mesias akan datang dan jalannya harus dipersiapkan. Namun kita tidak mempersiapkan kedatangannya dengan karpet merah, karangan bunga, atau parade musik. Kita tidak membutuhkan persiapan eksternal, tapi menuntut transformasi internal. Maka Yohanes berteriak dengan suara nyaring, "Bertobatlah." Membaptis berarti membasuh diri dengan air. Dalam ritual Yahudi berarti membersihkan diri dari kenajisan. Dan Yohanes tahu betul betapa pentingnya pembaptisan dengan air. Yohanes tidak hanya mengulang ritual pentahiran Yahudi yang lama. Ia mentransformasikannya. Ia membaptis dengan air
sebagai tanda eksternal dari pertobatan internal. Kita menyadari bahwa Advent adalah masa persiapan untuk kedatangan Kristus. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Terkadang kita menghabiskan waktu dan uang kita untuk membeli hadiah, mempersiapkan dekorasi Natal, dan merencanakan liburan. Terkadang kita sibuk berlatih untuk misa Natal atau untuk mempersiapkan diri untuk pesta dan perayaan. Namun hendaknya diingat, jika kita lupa mempersiapkan diri secara rohani, kita bisa kehilangan segalanya. Gambaran suasana persiapan Natal dilambangkan dengan warna liturgi Advent, yaitu warna ungu, yang berarti warna pertobatan. Ketika Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan perubahan hati, gereja juga memanggil kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kita dengan pertobatan dan latihan rohani. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur atas baptisan yang telah kuterima darimu. Semoga aku selalu ingat bahwa aku adalah orang yang selalu jatuh bangun dalam dosa, dan karena kebelas kasihan-Mu dan digerakkan oleh-Mu sendiri untuk datang kepadamu dan menerima karunia rahmat pengampunan dari-Mu. Bantulah aku mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu secara rohani. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.